Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Sulsel hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Seperti biasa, kami akan menghadirkan sejumlah obrolan menarik untuk menemani aktivitas pagi Anda hari ini bersama saya, Gufran Lamataha. Saudara, olahraga anggar mungkin belum sepopuler cabang olahraga lainnya. Namun di balik gerakannya yang cepat dan elegan, anggar menuntut strategi dan konsentrasi tinggi. Kini olahraga ini mulai berkembang di kalangan generasi muda, bahkan sudah ada sekolah khusus yang membina atlet sejak dini. Lalu apa saja manfaat olahraga anggar dan bagaimana perkembangan olahraga anggar saat ini? Hal ini akan kita bahas bersama dengan mantan atlet anggar Sulsel yang kini menjadi pendiri klub anggar. Saya sapa terlebih dahulu, di samping saya ini ada Isnawati Siridar, mantan atlet anggar nasional sekaligus pendiri klub anggar Siridar Fencing. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Di sampingnya ini ada atlet anggar Makassar. Saya sapa juga sudah baju lengkap dengan baju lengkap anggarnya. Ada Raisa Putri Amanda. Selamat pagi Raisa. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Ini sudah datang ke studio Kompas TV. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Saya ke Raisa dulu ini dengan kostum anggarnya ini, boleh dijelaskan ini namanya apa nih yang dipakai nih, kostumnya apa nih? Jadi untuk yang ini itu ada namanya masker. Dia gunanya untuk melindungi area kepala. Kemudian yang saya gunakan ini karena saya senjata sabel, jadi ada yang namanya metalik khusus sabel. Dia itu sebagai target dari area target kalau mau menyerang dapat poin. Kemudian ini untuk senjatanya, senjata sabel. Oke, jadi ini memang merupakan sudah kostumnya ya untuk nanti kalau misalnya ikut ataupun juga menjadi atlet anggar. Nah, kita mungkin sudah sering lihat sebenarnya untuk olahraga anggar ini mungkin di olimpiade ataupun juga di kegiatan olahraga lainnya. Saya ke Kak Ina dulu ya, saya sapanya Kak Ina. Mungkin boleh dijelaskan, ini sebenarnya olahraga anggar itu olahraga seperti apa? Mungkin dengan bahasa sederhana biar orang tuh bisa paham ini olahraga bergerak di bidang apa sih? Olahraga anggar itu sendiri sebenarnya termasuk olahraga bela diri. Jadi anggar itu bagian dari olahraga bela diri, di mana melatih harus fokus, konsentrasi tinggi, kecepatan. Jadi kita tuh di anggar itu dalam sepersekian detik kita memutuskan untuk masuk, untuk menyerang atau untuk kita bertahan. Jadi betul-betul kita penuh dengan konsentrasi tinggi. Berarti memang cukup berbeda dengan kegiatan ataupun juga olahraga bela diri lainnya ya yang punya kekuatan dan lain sebagainya. Kalau anggar sendiri seperti apa? Jadi dalam waktu 3 menit betul-betul kita harus punya daya tahan yang baik, konsentrasi yang tinggi. Jadi dalam 3 menit itu kita harus menyelesaikan pertandingan, kita mau menyerang, mau bertahan gitu. Berarti memang dia punya waktu juga ya yang kemudian bisa menjadi salah satu strategi juga untuk menyerang. Tapi kalau kita lihat asalnya nih, Mbak Ina, ini sebenarnya berasal dari negara mana? Terus kemudian populer di Indonesia, terkhusus di Sulsel itu sejak kapan? Kalau asalnya itu dari Prancis, cuman memang kalau di Sulawesi Selatan sebenarnya sudah lama. Maksudnya Sulsel sebenarnya sudah merupakan cabang olahraga anggar itu olahraga yang berprestasi, cuman memang karena tidak banyak orang yang tidak kenal, tidak komersil mungkin seperti cabang olahraga lain. Jadi Sulsel itu sebenarnya penyumbang medali emas di setiap kejuaraan nasional PON, bahkan sampai kita SEA Games, Asian Games itu dari Sulsel sudah ada, cuman karena mungkin belum terkenal jadi orang mungkin tidak banyak yang tahu. Mungkin ya kurang populer seperti olahraga-olahraga lain. Kalau saya ke Raisa, tadi kan Mbak Ina sebutnya ini kurang populer dari olahraga lain. Tapi Raisa sendiri kemudian bisa terjun di anggar itu bagaimana ceritanya? Kalau saya waktu itu di tahun 2021, waktu itu zaman COVID, tidak ada kegiatan sama sekali kan karena sekolah juga online. Jadi waktu itu orang tua kebetulan punya kenalan salah satu pelatih di Siridar Fencing dan coba untuk kasih masuk. Ternyata
suka. Jadi sampai sekarang masih lanjut. Tapi kalau pernah coba atau terjun di olahraga-olahraga lainnya tidak? Belum pernah. Oh, belum Baru pernah. anggar. Jadi memang 2021 orang tua kasih usulan begitu ya. Iya. Terus ikut kemudian suka. Suka, langsung suka. Oke, apa yang bikin kemudian suka dan nyaman di Anggar? Mungkin karena Anggar itu masih unik. Saya waktu itu lihatnya unik karena jarang ada. Terus saya lihat juga peluangnya lebih besar. Peluang saingannya saat itu masih bisa dibilang kurang. Kalau dibandingkan dengan olahraga-olahraga lain yang bisa dibilang sudah banyak saingannya. Jadi saya memang tertarik di Anggar. Oke, karena memang tadi juga karena mungkin kurang populer, jadi memang saingannya tidak terlalu ketat begitu ya. Tapi kalau misalnya dengan Anggar sendiri ini lihatnya seperti apa? Kalau sudah berpartisipasi ini sudah di mana saja? Saya Untuk- sudah pernah sampai di nasional. Oh, oke, itu di kejuaraan apa tuh? Kejuaraan terakhir di Kalimantan Timur dan Jawa Barat juga. Itu prestasinya? Di Jawa Barat saya dapat juara 2 dan juara 3, kemudian di Kalimantan juga alhamdulillah dapat juara 2 dan juara 3. Oke, jadi masuk top 3 itu dari Kota Makassar itu sudah cukup membanggakan ya. Tapi kalau misalnya saya ke Mbak Ina lagi, tadi kan bilangnya kurang populer begitu ya di Makassar atau di daerah kita. Padahal kita merupakan penyumbang medali juga ya yang cukup konsisten untuk di setiap kejuaraan itu. Terus kemudian untuk kasih populer ke anak-anak tuh gimana tuh? Jadi sekarang itu kita sudah mulai semenjak setelah saya berhenti, memang generasi itu regenerasinya kurang. Setelah itu baru kita usahakan kita mulai masuk ke sekolah-sekolah. Dari sekolah-sekolah itu kita buat seperti ekstrakurikuler. Saat ini ada sudah 5-6 sekolah mungkin yang ada di Makassar yang ada ekstrakurikuler Anggarnya. Nah dari situlah mereka anak-anak kalau yang benar-benar berminat biasanya mereka langsung lanjut ke klubnya untuk latihan yang serius. Jadi bermulanya dari jadi sekarang Sulawesi Selatan malah ke Jurda terakhir itu sudah ratusan atlet, mulai dari usia U8, U10 itu sudah mulai di Anggar. Iya. Oke, jadi memang sekarang sudah cukup banyak yang tahu terkhusus untuk anak-anak. Tapi kita kenal lebih dekat lagi ke Mbak Ina. Mbak Ina juga ini kan sebenarnya mantan atlet Anggar nasional juga yang dari Sulawesi Selatan. Mungkin boleh diceritakan Mbak Ina dulu waktu jadi atlet Anggar sudah sampai mana saja, terus kemudian prestasi capaiannya apa aja? Kalau saya main Anggar mulai 97, mulai ikut PON dari tahun 2000 sampai 2016. Oh, oke. Ya, dari PON itu dari 2008 itu medali emas beregu PON 2008, terus 2012 dan 2016 itu medali perorangan emas juga. Kalau SEA Games dari 2003 sampai 2015 dan saya dapat medali emas SEA Games itu tahun 2005. Wah, berarti itu Yang sudah lain- mewakili Indonesia ya, bukan sudah. cuma Sampai mewakili kejuaraan Sulsel. dunia juga sudah berapa kali ikut Paralimpik juga sudah. Oh, oke. Kalau kejuaraan dunia itu di mana tuh? Kalau kejuaraan dunia ada sekitar 3 atau 4 kali mungkin seperti kayak di Cina pernah, di Italia pernah, Oke. di Jerman sudah juga. Oke, terakhir sampai 2016 itu Sampai cukup. 2016 tutup ya. Saya tutup dengan emas PON di Jawa Barat. Waduh, ini awal terjunnya sudah kemudian berprestasi, ditutup juga dengan berprestasi. Tapi ini 16 tahun artinya untuk jadi atlet Anggar ini memang usia ini tidak terlalu jadi masalah atau bagaimana kalau dibandingkan dengan olahraga lain? Kalau usia sebenarnya kan kalau dulu di Anggar itu ada jenjangnya, misalnya kayak ada prakadet, ada kadet, ada junior, ada yang langsung senior. Tapi sekarang semakin ke sini kan di Indonesia ini Anggar sudah semakin berkembang. Oh, oke. Pertandingan-pertandingan juga di Indonesia sudah mulai banyak. Terus dia sudah mulai dari usia 8. Jadi ada U8, jadi under 8 tahun, under 10 tahun, under 12 tahun, under 16, under 17 sampai dia jenjang senior. Jadi memang sekarang sudah mulai bersaing dengan daerah-daerah bahkan Sulawesi Selatan sebenarnya bersaing sama daerah Jawa kalau ada pertandingan. Berarti kita cukup menjadi kompetitor yang ketat juga ya untuk daerah-daerah di Jawa ya, yang memang sekarang notabene-nya merupakan atlet-atlet luar biasa juga biasanya dihasilkan dari Jawa. Baik Mbak Ina dan juga Raisya, kita akan break sejenak, saudara. Kita akan kembali dengan pembahasan lebih jauh lagi soal Anggar. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel.
BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sosial, masih bersama dengan Mbak Ina dan juga Raisya. Raisya, tadi kan sebelum break Mbak Ina sudah jelaskan sudah ada beberapa kategori begitu ya di pertandingan olahraga anggar. Kalau Raisya sendiri ini di kategori mana ini? Sekarang saya sudah di junior, kategori junior. Sudah di kategori junior, itu maksimal umur berapa tuh? Di umur 20. 20 tahun Iya. itu sudah maksimal itu sudah maksimal. berarti kalau sudah 21 itu sudah senior. sudah masuk senior. Boleh diceritakan lagi sebenarnya aturan main anggar ini seperti apa untuk mendapatkan poin dan aturan-aturannya? Oke, kalau untuk senjata sabel itu dia sesuai targetnya itu ada di bagian area kepala sampai ke pinggang sini, yang ada metaliknya itu area targetnya. Jadi kita harus tergantung siapa yang punya hak juga. Kalau untuk dapatkan haknya itu bisa melalui tangkisan atau serangannya lebih duluan keluar. Jadi tergantung kecepatan juga. Berarti gerakan untuk Gerakan. menyerangnya juga itu nanti dilihat ya Iya. sebagai pemilik poinnya itu siapa. Nah, untuk kalau poinnya sendiri itu hitungannya seperti apa? Misalnya kalau menyerang dapat 1 atau bagaimana ya sistem perhitungan poinnya? Perhitungan poinnya itu satu kali masuk itu 1. Tapi tergantung siapa yang dapat poinnya, tergantung siapa yang dapat haknya. Itu dilihat dari haknya siapa yang dapatkan poin. Terus durasinya berapa lama? Kalau untuk sabel dia tidak pakai durasi waktu karena gitu. mainnya cepat. Jadi sampai siapa duluan yang dapat 15 poin itu yang menang. Oh, oke. Jadi memang 15 serangan begitu ya, Iya. terus kemudian atau 15 tangkisan. Pokoknya yang dapat Iya, poin itu dia yang menang. Berarti itu sekali itu satu sesi atau berulang lagi? Itu ada breaknya di poin ke-8 itu kita istirahat dulu selama 1 menit, kemudian dilanjut sampai 15 poin. Kalau sudah itu selesai. Oke. Ini kan sabelnya ini kalau dilihat kan cukup tajam begitu ya. Ini apakah tidak melukai badan atau bagaimana itu untuk mainnya secara aman? Kalau melukai sih sejauh ini aman. Aman. Mungkin cuman memar-memar tapi aman juga. Oh, sampai Belum. buat memar-memar juga ya? Kadang memar Kadang kayak memar. biru-biru gitu. Cuman Oke. Aman sih. Aman ya. Aman lah ya, aman lah, sudah terlatih lah ya. Iya. Sudah terlatih. karena Oke. semua juga lengkap di dalam. Apalagi Ya, kalau perempuan biasanya dia ada protektornya berlapis-lapis di dalam. Oh, oke, biar supaya badan juga tidak terlalu. Oke, Raisa, kalau persiapannya untuk mengikuti satu kejuaraan itu berapa lama tuh biasa? Biasa kita mulai dari Hamin 2 bulan sudah mulai intensif latihan. Oh, oke, sudah mulai intensif Sudah mulai latihan Iya, gitu ya. lebih keras lagi latihannya. Oke, itu biasanya apa sih yang Tiap hari. yang didorong untuk dilatih terus? Fisik sih, paling penting fisik. Karena percuma kalau ada teknik tapi fisiknya nol. Oh, oke, oke. Fisik memang yang utama ya, latih fisik, ketahanan fisik dan juga mental. Tapi Raisa, selama gabung di Anggar ini, apa yang Raisa rasa begitu, baik secara fisik ataupun juga mental? Paling terasa fisik sih, Kak. Dulu saya anaknya tidak suka olahraga sama sekali, jadi bisa dibilang lemah lah sedikit. Tapi semenjak bergabung di Anggar, saya sudah mulai lumayan kuat, bisa dibilang lumayan kuat begitu. Berarti tidak gampang capek, Tidak gampang, lebih segar lah kalau bangun. Biasanya sudah siap untuk lakukan latihan. Saya ke Mbak Ina lagi, Mbak. Mungkin kalau boleh dijelaskan sebagai pendiri klub juga, ini kalau anak-anak misalnya usia dini untuk gabung di Anggar, itu manfaatnya apa sih? Baik secara fisik maupun juga mental pertumbuhan mereka.
Kalau untuk anak-anak seperti jadi di klub kami itu ada memang khusus hari yang untuk usia-usia dini buat yang baru-baru. Jadi anak-anak ini tidak langsung serta-merta mereka latihan kaki seperti dewasa. Jadi jadi di klub kami itu ada kami bekerja sama juga dengan Sport Lab di UNM. Jadi anak-anak itu kami ajarkan dulu dasar. Jadi kita lihat dulu latihan motorik dulu mereka. Nanti setelah bagus baru kita ajar latihan kakinya. Jadi kuda-kudanya kita ajar dulu. Setelah itu nanti baru kita coba mereka main dengan kalau kakinya sudah bagus, baru mereka coba dikasih main pakai alat anggar, misalnya pakai lampunya itu recordingnya kita namakan. Nah, baru kita kasih coba. Nanti dari situ baru kita lihat apakah anak ini kan ada kami tuh ada 3 senjata di anggar itu ada 3 senjata. Yang sabel ini yang dia versi cepat, ada yang spesialisnya degen. Nah, degen itu senjatanya lebih besar. Itu spesialis saya senjata itu perkenannya dari atas sampai bawah, dari kepala sampai kaki ya. Jadi mau kena tangan, kena kepala, kena paha, kena kaki itu hitungannya tetap poinnya 1. Nah, yang satunya lagi ada yang lebih kecil lagi senjatanya. Dia ada seperti ini, ada metaliknya juga, cuman dia lengannya enggak, cuman batas badan saja. Aturannya hampir sama dengan yang sabel. Jadi ada hak, ada ini ya, ada hak menyerang, ada hak menangkis. Jadi 1 poin itu dia harus punya hak dulu menangkis atau menyerang. Kalau yang besar tadi mau dia sama-sama menyerang, hitungan poinnya bisa sama-sama naik. Jadi siapa yang 15. Dari latihan itu anak-anak kami nanti kita lihat anak-anak ini kita arahkan ini cocoknya kemana, ini cocoknya kemana. Tapi kan ini kan sudah mulai banyak nih. Tadi sebutkan bahwa sudah mulai banyak yang tertarik untuk di Anggar. Tapi secara keseluruhan anak muda di Makassar atau di Sulawesi Selatan di Anggar sendiri seperti apa ketertarikannya tuh? Kadang-kadang memang di Instagram di mana mereka memang pada kalau ada yang tahu, karena memang banyak yang tidak tahu. Jadi kami memang di media sosial dan alhamdulillah juga kan ini kami sudah hampir 5 tahun di Nipah latihannya di Mall Nipah. Ada yang lewat, ada yang apa karena akhirnya kita dikenal dikenal sama banyak orang. Jadi mereka bertanya, banyak yang antusias datang, coba-coba akhirnya mereka jadi atlet betulan. Padahal dari rasa penasaran ya, terus kemudian suka latih, dikirim jadi atlet. Tapi Mbak Inah, tadi kan sebagai pendiri Klub Anggar juga, ini nanti saya ingin cari tahu cerita kenapa bisa dirikan Klub Anggar. Tapi Mbak Inah, nanti kita akan jawab setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana, saudara, tetap bersama kami di Sapa Sosial. Sebuah penelusuran jurnalis Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya, tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menilai kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di Jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sosial, tentunya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya, masih bersama dengan Mbak Ina dan juga Raisah. Tadi kita sudah bahas mengenai Anggar. Mbak Ina, ini ada games, Raisah dan juga Mbak Ina, ini ada games. Jadi nanti pilih salah satu, saya sebutkan pernyataan, tinggal dipilih saja salah satunya. Saya ke atletnya terlebih dahulu, Raisah. Boleh dipilih salah satu, Anggar lebih butuh kecepatan atau strategi?
Strategi. Strategi. Latihan lebih penting fisik atau fokus mental? Fisik. Fisik. Olahraga individu lebih menantang atau tim? Lebih menantang. Lebih Individu. lebih menantang ya. Belajar anggar lebih cocok sejak anak-anak atau remaja? Anak-anak. Anak-anak. Menang lebih karena latihan rutin atau bakat? Latihan rutin. Latihan rutin harus terus dilakukan ya. Baik, saya ke Mbak Ina lagi. Ini game setuju tidak setuju. Anggar adalah olahraga yang sulit dipelajari. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Ini cukup mudah dipelajari ya. Iya. Oke. Anak-anak cocok belajar anggar sejak dini. Setuju. Anggar bisa membentuk disiplin dan fokus. Setuju. Setuju. Olahraga anggar masih kurang dikenal masyarakat. Setuju. Setuju. Anggar punya peluang besar untuk prestasi. Setuju. Setuju juga. Apalagi di Sulawesi Selatan tadi kita sebut bahwa sudah cukup menyumbang banyak medali. Nah, Mbak Ina ini kan sebagai pendiri klub anggar ini, boleh cerita kenapa kemudian pensiun jadi atlet malah memilih untuk mendirikan klub anggar? Jadi waktu itu setelah PON 2016 untuk selanjutnya ke SEA Games berikutnya itu sudah dibatasi umur. Jadi karena umur kita pensiun, akhirnya kembali ke daerah masing-masing. Kan biasanya kalau kita biasanya kan rutinnya itu pelatnas kembali, pelatnas ikut SEA Games itu berturut-turut selalu waktunya. Setelah pensiun akhirnya karena regenerasi di Sulsel itu dulu biasanya kalau berangkat pertandingan paling banyak 15 sampai 20 orang. Kebetulan yang senior sudah banyak yang pensiun juga. Regenerasi juga sudah mulai kurang, akhirnya berusaha untuk mencari regenerasi supaya anggar ini lebih berkembang dan bisa mengikuti yang sebelum-sebelumnya. Oke, berarti memang untuk memperkenalkan anggar lebih luas lagi. Tapi dengan prestasi yang sudah diraih oleh Mbak Ina ini, kemudian katanya langsung diangkat jadi ASN ya? Jadi dari olahraga sebenarnya itu kalau kita dapat medali diangkat jadi PNS. Jadi bukan cuma PNS juga. Jadi dari usia dini anak-anak yang berprestasi itu sudah banyak masuk sekolah-sekolah yang unggulan. Jadi dengan kalau dia berprestasi bisa masuk sekolah unggulan. Ada yang masuk kayak kemarin seperti di kami, ada yang masuk tentara, ada yang masuk kedokteran, ada masuk di Fakultas Teknik di Unhas. Jadi banyak. Jadi keuntungannya kita masuk olahraga, ya masa depannya juga bisa terjamin. Karena memang disiplinnya sudah dimulai sejak mereka masuk olahraga, termasuk Raisa juga ini yang sudah mewakili Makassar dan juga Sulawesi Selatan. Kalau ke Raisa ini kejuaraan-kejuaraan terdekat apa nih yang sementara dipersiapkan? Oke, sekarang kita lagi persiapan untuk ke Jurda di bulan Juni. Sama Porprov. Kemudian ada Porprov juga tahun ini. Oke, tahun ini persiapkan untuk tahun ini ya. Tapi kalau aktivitas sehari-hari sekolah kah atau apa aktivitas sehari-harinya? Sekarang sudah selesai kegiatan sekolah karena sudah kelas 12, jadi memang fokus untuk latihan saja dulu. Oke, sekarang sudah apalagi sekolahnya sudah selesai ya. Berarti sekarang lebih fokus ke ke latihan anggar. Oke, tapi biasanya Mbak Ina, kita kan sebagai pendiri klub anggar ataupun juga membuat klub olahraga di Makassar ataupun Sulawesi Selatan tentu butuh dukungan dari pemerintah. Sebenarnya dukungan seperti apa sih yang ingin ataupun juga dibutuhkan oleh klub anggar, Mbak Ina? Kalau dukungan pemerintah sampai sekarang ini alhamdulillah seperti kami di Makassar kan klub anggar yang di Makassar itu kan dibawahi oleh IKASI Kota Makassar. Nah, kita sangat IKASI Makassar, IKASI Sulsel kita sangat diperhatikan, maksudnya. Jadi seperti kejuaraan-kejuaraan. Jadi anak-anak ini kalau cuma latihan terus juga tanpa bertanding, ya tidak akan berprestasi juga. Jadi mereka juga butuh pertandingan. Nah, alhamdulillah dari IKASI Makassar, IKASI Sulsel, dari pihak KONI Makassar dan KONI Sulsel pun juga sangat mendukung. Jadi anak-anak ini bisa mengikuti pertandingan dalam 1 tahun, malah biasanya ada 2-3 kali pertandingan kita ikuti. Oke, itu 2-3 kali pertandingan yang diadakan di khusus Sulawesi Selatan. Oh, itu berarti cukup rutin dilakukan ya?
Itu tiap tahun tuh tiap untuk tahun, tiap kategori. ya. Jadi ada kejuaraan daerah misalnya kayak seperti yang bulan Juni ini ada kejuaraan daerah yang dilaksanakan di Spora provinsi yang nanti bekerja sama dengan IKASI Sulsel. Oke, ini apakah sudah cukupkah untuk melatih prestasi dan mental anak-anak atau perlu diperbanyak lagi? Masih perlu. Jadi kalau anak-anak ini memang mau lebih dari berprestasi yang lebih lagi, mereka harus keluar. Jadi bukan cuma di Sulsel. Sulawesi Selatan. Oke, berarti untuk tingkat nasional begitu ya, untuk kemudian berlatih dengan atlet-atlet di luar Sulawesi. Boleh deh Mbak Ina, untuk anak-anak ataupun juga orang tua mungkin yang nonton, katanya lagi buka pendaftaran ya. Ini mungkin boleh dijelaskan seperti apa, kemana mendaftarnya dan lain sebagainya, silakan. Untuk cabang olahraga Anggar sekarang sudah ada juga di provinsi, di pemerintah provinsi sudah ada sekolah menengah keberbakatan olahraga. Jadi sekolah ini khusus semua atlet yang anak pelajar-pelajar yang mau mengarahkan untuk menjadi olahragawan, untuk menjadi atlet bisa mendaftar ke sekolah menengah keberbakatan olahraga. Itu tempatnya di Sudiang. Dan sekarang adalah lagi masa pendaftaran sampai tanggal 30, itu bisa dicek di Instagramnya Smanko Sulsel. Smanko Sulsel. Ya, Smanko Sulsel. Itu nanti ada tesnya untuk masuk sekolah. Jadi ini SMA negeri. Jadi ada 14 cabang olahraga, Anggar salah satunya di situ. Jadi ada karate, ada taekwondo, ada panahan. Ini ada cabang juga baru masuk, ada basket. Nah, jadi yang mau jadi atlet salah satu cabang itu bisa mendaftar. Oke, itu tingkat SMA. Itu tingkat SMA-nya. Nah, untuk klub Anggar Mbak Ina sendiri? Ya, untuk klub kami sendiri saat ini kami latihannya di Nipa Mall di Urip Sumiharjo. Jadwalnya Senin, Selasa, Kamis, Sabtu. Bisa datang langsung ke tempat latihan jam 3:30 sampai jam 7 malam. Atau bisa langsung cek di Instagram Sridhar Fencing. Oke, itu berapa kali latihannya dalam seminggu atau sebulan? Ya, karena ini kita menghadapi Kejurda, mungkin masuk bulan 5 akan biasanya istirahatnya cuma 1 hari dari Senin sampai Sabtu. Kalau yang bulan ini 4 kali seminggu, Senin, Selasa, Kamis dan Sabtu sore. Oke, berarti cukup banyak juga ya dalam sebulan. Oke, berarti tinggal nanti ke Nipas saja atau nanti bisa cek Instagram. Baik, nanti ke Raisa. Raisa terakhir boleh jelaskan ataupun juga boleh ajak masyarakat untuk gabung di Anggar dan jelaskan kenapa harus gabung di Anggar. Untuk teman-teman yang tertarik untuk mencoba kegiatan-kegiatan yang anti mainstream, yang jarang terlihat dan kesannya unik, bisa bergabung bersama kami di Sridhar Fencing Club. Oke, jadi kalau mau yang cari yang unik-unik, terus kemudian juga yang kelihatannya fancy dan elegan, silakan gabung di Anggar, Klub Anggar Sridhar Fancy Club di Nipa. Oke, berarti memang kegiatannya juga cukup rutin, bagi anak-anak ini juga bagus untuk mengisi waktu dan juga apalagi anak-anak kan cukup aktif ya. Jadi daripada aktifnya sembarang mending dilarikan ke Klub Olahraga Anggar. Baik, terima kasih Mbak Ina dan juga Raisa sudah bergabung bersama kami cerita soal Anggar. Semoga makin populer lagi, terus kemudian makin banyak yang daftar. Sulawesi Selatan dan juga Makassar makin banyak kirim atletnya untuk berprestasi baik nasional dan juga internasional. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami. Akhirnya saya Gufran Lamataha mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.